Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah praktikum pajak kelas B S1 Akuntansi akan mempresentasikan hasil ujian capaian pembelajaran keempat kami, yaitu analisis pajak pada laporan keuangan PT Siantar Top Tbk, dengan dosen pengampu Pak Ganipo Sudirman. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mulyaji Darmawan dengan NIM 60, yang kedua Febro Felix, saya sendiri dengan NIM 71, yang ketiga Hiras Benarifo dengan NIM 72, dan yang keempat Alfi Raihan Putra dengan NIM 50. Overview yang akan kami bahas pada materi kali ini adalah profil dari Siantar Top, pajak dibayar di muka, taksiran tagihan pajak penghasilan, utang pajak, beban pajak penghasilan yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak kini dan juga pajak tangguhan. Yang pertama adalah profil dari Siantar Top. PT Siantar Top Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1972 sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Pada tahun 1996, Siantar Top tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Saat ini PT Siantar Top terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan garda terdepan yang bergerak di bidang manufacturing, makanan ringan. PT Siantar Top mulai melebarkan sayapnya, melakukan ekspansi di berbagai kawasan Asia, terkhususnya di daerah China. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Siantar Top terus melakukan pembenahan dalam segi kualitas produk, sehingga bisa diterima di berbagai kalangan. Dan karena kualitas produknya yang sangat bagus, kini berbagai macam produk dari PT Siantar Top dapat dinikmati oleh konsumen yang tersebar di mancanegara. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak dibayar di muka dan juga taksiran tagihan pajak penghasilan. Jadi, pajak dibayar di muka ini terdiri dari pajak penghasilan dibayar di muka, PPN masukan, serta ada fiskal luar negeri. Di mana pajak dibayar di muka ini adalah kelebihan pembayaran pajak perusahaan. Misalkan ada PPN yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa yang akan datang atau masa-masa yang selanjutnya. Kemudian kelebihan jumlah pajak penghasilan atau PPh yang akan dibayarkan perusahaan pada periode berjalan dan periode sebelumnya, baik melalui pembayaran di muka maupun pemotongan pajak oleh pihak ketiga dari jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, serta pembayaran fiskal luar negeri oleh perusahaan. Nah, selain itu ada pengakuan dari pajak dibayar di muka dan pengukuran pajak dibayar di muka. Nah, untuk pengakuan pajak dibayar di muka diakui pada saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan atau pada saat dilakukan pembayaran oleh perusahaan ke kas negara berdasarkan bukti potong atau surat ketahuan pajak. Kemudian untuk pengukurannya sendiri, pajak dibayar di muka diukur sebesar selisih antara nilai yang dibayarkan atau nilai yang dipotong oleh pihak lainnya, kemudian ditambah dengan nilai yang dibayarkan oleh perusahaan kas negara dengan tagihan pajak. Nah, pada slide ini saya akan menyampaikan pajak dibayar di muka oleh PT Siantar Top dengan periode 3 tahun di mana diambil pada 2018, 2019, dan 2020 pada laporan keuangannya. Nah, untuk 2018 sendiri, pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN badan dibayar di muka PT Siantar Top Tbk sebesar Rp4.219.114.666 pada 2018, di mana dilaporkan pada CALK nomor 36A dengan PPh pasal 21-nya Rp3.039.961, sehingga total pajak dibayar di muka pada tahun 2018 adalah Rp4.272.154.627. Nah, untuk tahun 2019-nya ini pengenaan pajak pertambahan nilai dibayar di muka oleh PT Siantar Top sebesar Rp5.129.918.734 dengan dilaporkan pada CALK nomor 36A. Kemudian PPh pasal 21-nya tidak dilaporkan atau tidak ada, sehingga pajak dibayar di muka pada tahun 2019 sekitar Rp5.129.918.734 atau sebesar nilai PPN-nya. Kenapa di tahun 2019 ini tidak ada PPh pasal 21-nya? Karena di tahun tersebut perusahaan atau PT Siantar Top ini tidak melakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan ya.
atau honorarium dan lain-lain. Perusahaan tidak melakukan pemotongan sehingga di tahun tersebut tidak dilaporkan pada CALK. Kemudian tahun 2020 pengenaan pajak tambahan nilai atau PPN dibayar di muka usia antar top sebesar Rp6.564.156.463 yang juga dilaporkan pada CALK nomor 36A dengan PPh pasal 21-nya Rp49.074.511. Nah, total dari semuanya adalah total dari pajak dibayar di muka untuk tahun 2020 adalah Rp6.613.230.974. Kemudian untuk selanjutnya adalah grafik dari pajak dibayar di muka. Dapat kita lihat di sini ada grafik ya. Untuk 2018, 19, dan 2020 terlihat peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, di mana di tahun 2018 perusahaan melaporkan pajak dibayar di muka sekitar Rp4.272.154.627. Di tahun 2019 melaporkan Rp5.129.918.734. Kemudian tahun 2020 melaporkan Rp6.613.230.904. Artinya di sini ada peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, sekitar lebih kurang 1 miliar bagi perusahaan. Artinya pajak dibayar di muka, kemampuan perusahaan untuk membayarnya, kemampuan perusahaan untuk membayar pajak dibayar di muka setiap tahunnya meningkat. Dari yang awalnya 4 miliar, 5 miliar, kemudian 6 miliar. Selanjutnya adalah taksiran tagihan pajak penghasilan. Nah, di tahun 2018, pengenaan pajak penghasilan pasal 22 badan terkait tagihan pajak penghasilan PT Siantar Top sebesar Rp828.957.957 yang dilaporkan pada CALK nomor 36B. Kemudian di tahun 2019, pengenaan pajak penghasilan pasal 22 PT Siantar Top sebesar Rp1.117.994.000 pada 2019 yang dilaporkan pada CALK nomor 36B. Nah, di sini membedakan adalah tahun 2019 ini perusahaan berdasarkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP nomor 00460A tanggal 17 Juli 2019, WFJ, entitas anak memperoleh pengembalian pajak sebesar Rp247.993.953. Nah, di tahun tersebut artinya perusahaan mengalami lebih bayar ya, karena ada pengembalian pajak sebesar Rp247.993.953. Nah, untuk tahun 2020 sendiri, pengenaan pajak penghasilan pasal 22 PT Siantar Top sebesar Rp355.064.957 yang dilaporkan pada CALK nomor 36B. Nah, di sini juga sama pada tahun 2019, karena di tahun 2020 juga perusahaan mendapatkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP dengan nomor yang sama 00460A tanggal 17 Juli 2019, WFJ. Entitas anak memperoleh pengembalian pajak sebesar Rp247.993.953, di mana memperoleh pengembalian pajak ya perusahaan. Baik, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu di bagian beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak penghasilan itu dibagi menjadi dua, yaitu beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Jadi saya akan membahas beban pajak kini. Beban pajak kini itu merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setelah perhitungan dari penghasilan kena pajak atau PKP dari rekonsiliasi fiskal dikalikan dengan tarif pajak. Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Jadi bahwa setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal, terdapat adanya perbedaan pengakuan, baik beda waktu maupun beda tetap.
Di sini dapat kita lihat di catatan atas laporan keuangan bahwa di tahun 2020 itu laba sebelum taksiran beban pajak itu senilai 784.357.482.176. Lalu setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal bahwa dapat ada perbedaan pengakuan, beda waktu, dan beda tetap, maka didapat laba kena pajak atau taxable income-nya itu di tahun 2020 sebesar 799.607.700.540. Jadi di sini kita dapat lihat di tahun 2020 itu bahwa terjadi koreksi positif, karena di sini kita lihat bahwa setelah rekonsiliasi fiskal dari laba kena pajak di tahun 2020 itu ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan laba sebelum taksiran beban pajak. Maka ini tentu akan menaikkan PPh badan terutangnya. Lalu di tahun 2019 itu laba sebelum taksiran beban pajaknya itu bernilai sebesar 613.603.530.179. Lalu setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal bahwa didapat laba kena pajak atau taxable income-nya itu sebesar 595.597.822.320. Di sini kita lihat bahwa di 2019 itu terjadi koreksi negatif karena setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal laba kena pajaknya ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan laba sebelum taksiran beban pajak. Maka di tahun 2019 ini maka PPh badannya akan berkurang. Lalu di tahun 2018 itu laba sebelum taksiran beban pajaknya sebesar 329.189.038.696. Dan setelah dilakukan rekonsiliasi didapat laba kena pajaknya sebesar 296.843.510.252. Di tahun 2018 ini juga terjadi koreksi negatif karena nilai laba kena pajaknya atau taxable income itu lebih rendah jika dibandingkan dengan laba sebelum taksiran beban pajak. Jadi tentu PPh badannya akan berkurang. Lalu dilakukannya analisis horizontal terhadap beban pajak kini. Di tahun 2018 itu total beban pajak kininya sebesar 59.368.702.000. Lalu ternyata di 2019 itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 100,64% menjadi 119.119.564.400. Lalu di tahun 2020 mengalami kenaikan juga, tapi tidak terlalu tinggi sebesar 27,54% menjadi 151.925.463.000. Lalu dilihat dari sini total beban pajak yang selalu naik ini juga diikuti karena dari laba kotornya yang selalu naik. Jika kita lihat di laporan catatan atas laporan keuangan itu, laba kotornya mengalami di tahun 2019 itu mengalami penaikan sebesar 54% jika dibandingkan tahun 2018. Jadi beban pajak ini yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun juga diikuti dengan penjualan dan laba kotornya yang mengalami kenaikan juga setiap tahun. Baik, saya Rasudaripo selanjutnya akan melanjutkan pembahasan masuk ke dalam utang pajak. Yang pertama adalah untuk tahun 2018, total utang pajak Siantar Top adalah sebesar 3.791.041. Untuk tahun 2019 adalah sebesar 34.744.349.950. Ini mengalami kenaikan sebesar 813% yang akan dijelaskan di slide selanjutnya,
yaitu rincian. Dan untuk tahun 2020 adalah sebesar 70.864.716.674. Sama seperti sebelumnya, ini mengalami kenaikan sebesar 104% dibanding tahun 2019. Nah, masuk ke dalam rincian isi utang pajak Siantar Top. Untuk tahun 2018 berdasarkan CALK-nya, rinciannya terdiri dari pajak penghasilan pasal 29, yaitu sebesar 52.848.424.310, lalu pasal 23 sebesar 303.310.207, kemudian pasal 21 sebesar 242.974.075, pasal PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 642.387.501, pasal 22 sebesar 46.038.808, pasal 15 sebesar 561.000, dan yang terakhir adalah utang PPN sebesar 125.241.760. Untuk tahun 2019 berbeda dengan 2018, ada beberapa pasal yang tidak ada di 2019. Rinciannya adalah pasal 29 sebesar 33.551.974.419, lalu pasal 23 sebesar 558.277.270, kemudian pasal 21 sebesar 408.169.087, lalu pasal 4 ayat 2 sebesar 124.210.323, dan terakhir pasal 22 sebesar 112.718.851. Dan yang terakhir adalah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut. Untuk PPh pasal 29 sebesar 69.407.504.195, lalu pasal 23 sebesar 200.349.779, kemudian pasal 21 sebesar 842.050.415, pasal 4 ayat 2 sebesar 186.766.352, pasal 22 sebesar 27.821.233, dan pasal 15 sebesar 224.400. Selanjutnya adalah rincian perbandingan tak dalam tabel untuk setiap tahunnya. Nanti di sini terlihat dari pasal 29. Adanya peningkatan drastis sekali dari 244 juta menjadi 33 miliar. Dan dua kali lipatnya terjadi lagi di 2020 menjadi 69 miliar. Lalu untuk pasal 21, dua kali lipat, pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15. Tahun 2019 tidak ada pasal 15 di sini. Dan untuk PPN hanya 2018 yang memiliki utang PPN, sementara tahun 2019 dan 2020 dan Tartop tidak memiliki utang PPN. Nah, selanjutnya terkait dengan beban pajak penghasilan akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Febri Felix akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu saya akan membahas terkait dengan pajak tangguhan, di mana beban pajak tangguhan adalah beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Pada umumnya, pengertian pajak tangguhan dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset dan juga dari sudut pandang liabilitas. Dari sudut pandang aset, pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan atau dapat dilakukan perubahan pada periode masa yang akan datang atau masa depan sebagai akibat dari akumulasi rugi pajak yang masih belum dikompensasikan dan belum dimanfaatkannya akumulasi kredit pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang liabilitas atau utang, maka pajak tangguhan dapat didefinisikan sebagai pajak penghasilan yang timbul dan terjadi karena adanya perbedaan di antara peraturan perpajakan yaitu fiskal dengan standar akuntansi keuangan yaitu komersial. Dalam menganalisis akun penghasilan atau beban pajak tangguhan, kami menggunakan analisis horizontal, di mana pada tahun 2018 beban pajak tangguhan dari Siantar Top sebesar 10 miliar rupiah, menurun di 2019 menjadi 5 miliar rupiah
sehingga ada penurunan sekitar 48%. Dan di 2020, beban pajak tangguhan menjadi penghasilan pajak tangguhan, yaitu senilai 6 miliar rupiah, yaitu menurun 231% dibandingkan 2019. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dari beban pajak tangguhan, yaitu di mana di 2018 itu, beban pajak komersial dari Siantar Top itu lebih besar daripada beban pajak kini, sehingga menghasilkan namanya beban pajak tangguhan. Begitu juga di 2019, mana beban pajak komersial dari Siantar Top juga lebih besar daripada beban pajak kini, sehingga menghasilkan beban pajak tangguhan. Namun di 2020, beban pajak kini dari Siantar Top itu pun lebih besar daripada beban pajak komersial, sehingga di 2020 tidak ada beban pajak tangguhan, namun adanya penghasilan pajak tangguhan. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dari beban pajak tangguhan dapat kami simpulkan ada dua faktor. Yang pertama adalah dari imbalan kerja, di mana terdapat kenaikan imbalan kerja dari tahun 2018 ke 2019 dan juga ke 2020 yang disebabkan oleh semakin banyaknya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh STTP, ataupun adanya kenaikan upah atau gaji yang diberikan STTP kepada para tenaga kerjanya. Dan juga ada faktor yang kedua, yaitu penurunan penyusutan yang disebabkan oleh beda temporer antara umur manfaat komersial dan umur manfaat pajak. Hasil pemeriksaan pajak atau informasi tambahan yang tertera di dalam laporan keuangan dari SCTP ada dua, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terdapat penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan tarif menjadi 22% yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun pajak 2021. Yang kedua ada penurunan tarif menjadi 20% yang berlaku pada tahun pajak 2022. Di dalam laporan keuangan SCTP 2020 dijelaskan juga bahwa terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar pada tahun 2018 terhadap PPN, yang mana entitas anak mengajukan keberatan, sehingga pada tahun 2020 memori peninjauan kembali tersebut masih dalam proses. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.